Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Untuk Pak Diki selaku dosen kami untuk kelas Lab Intercom K02 dan kawan-kawan yang saya hargai. Jadi, perkenalkan nama saya Tristan Antoni Wijaya dengan NIM 19625-087. Perkenalkan, nama saya David Christian Swandi dari NIM 19625-057. Nama saya Diandra Arya Yuvana dengan NIM 196252222. Perkenalkan, nama saya Almer Elrasi Putra Kartaga, NIM 196251117. Topik-topik yang akan kami bahas dari video kali ini adalah pertama, deskripsi singkat atau fitur utama dari X. Yang kedua, analisis kesesuaian dan ketidaksesuaian X terhadap 10 prinsip desain. Dan yang ketiga adalah analisis user experience dari kami masing-masing sebagai pengguna Twitter atau X. X, of formerly Twitter, adalah sebuah platform media sosial yang berfungsi sebagai tempat berbagi informasi, opini, dan interaksi sosial. Pada 2023, setelah Twitter diakuisisi oleh Elon Musk, Twitter berubah nama menjadi X. Logonya yang semula berupa burung biru pun diganti menjadi logo X dengan background hitam. Elon Musk memiliki tujuan untuk menjadikan X sebagai aplikasi segalanya. Fitur utama dari X adalah sebagai platform media sosial untuk membagikan postingan teks atau tweet, foto, video, dan tautan. X juga memungkinkan kita untuk berinteraksi satu sama lain melalui fitur-fitur seperti retweet, suka, komen, dan lain-lainnya. Sekarang, saya akan membahas tentang 3 dari 10 usability heuristics atau yang kita kenal sebagai 10 prinsip desain di aplikasi X. Yang pertama, ada visibility of system status. Intinya, prinsip yang satu ini menekankan kalau sistem itu harus memberikan umpan balik kepada user mengenai apa yang sedang terjadi di dalamnya. Contohnya saja di aplikasi X ini, setelah saya mereload page-nya, tiba-tiba muncul icon loading ini. Fungsinya supaya kita tuh sebagai user tidak bingung tentang apa yang terjadi di dalamnya. Jadi kita tahu kalau si X ini sedang mereload page baru untuk kita. Yang kedua ada match between system and real worlds. Intinya si sistem ini harus menggunakan bahasa atau konsep yang akrab dengan kita sebagai usernya, yaitu manusia. Contohnya seperti ini, tombol like menggunakan simbol love yang pastinya sudah familiar dengan banyak orang. Dan yang terakhir ada user control and freedom. Sesuai namanya, prinsip ini memberikan user sebuah kontrol atau dan freedom atau kebebasan. Contohnya saja, setelah kita posting sebuah foto ataupun video, kita dapat mendelete post itu kapanpun kita mau. Contoh yang lainnya yaitu protect your post, atau mungkin bisa kita samakan dengan private akun di sosial media lainnya. Selanjutnya adalah usability heuristics yang keempat, yaitu consistency and standards. Di mana menu-menu pada X tuh, seperti yang kami sediakan di gambar, bahwa mereka itu mengikuti standar-standar media sosial lainnya, sehingga tidak bakal membingungkan pengguna, apalagi menyusahkan pengguna dalam harus mengenali lagi simbol-simbol baru, karena sudah sama, berarti nggak akan menyusahkan pengguna lagi. Selanjutnya ada usability heuristics yang kelima, yaitu di mana X ini dia menyediakan konfirmasi 2 kali, di mana kamu harus mengonfirmasi dulu sebelum kamu menghapus postingan, dan juga terdapat batasan yang jelas pada tweet yang ingin kamu posting, sehingga mencegah pengguna untuk menulis terlalu panjang. Prinsip yang keenam bernama recognition rather than recall. Secara sederhana, prinsip ini berkata bahwa bagi pengguna, mengenal lebih baik dibanding mengingat. Sering sekali kita sebagai pengguna media sosial ataupun aplikasi lainnya ingin mencari sesuatu ataupun topik tertentu, namun kita lupa apa kata kunci lengkapnya. Nah, pada aplikasi X, ada beberapa fitur yang membantu pengguna untuk lebih mengenal kata kunci dibanding harus mengingat. Pada bagian kiri, teman-teman bisa melihat, pada bagian searching section di aplikasi X, bagian For You, menampilkan beberapa topik ataupun kata kunci yang dianalisis dari aktivitas pengguna selama menggunakan aplikasi X. Sehingga dengan ini pengguna dapat lebih gampang untuk mencari topik-topik yang mungkin akan dia cari pada aplikasi. Selanjutnya pada bagian kanan, pada bagian searching bar, saat kita ingin mencari seseorang ataupun suatu topik tertentu, kita sebagai pengguna hanya perlu untuk mengetik beberapa huruf pertama.
Sehingga X akan menampilkan beberapa rekomendasi akun ataupun topik yang membantu kita untuk mengenal kata kunci yang ingin kita cari dibandingkan kita harus mengingatnya. Selanjutnya, kita tinjau dari prinsip yang bernama Aesthetic and Minimalist Design. Prinsip ini berkata bahwa suatu beranda ataupun tampilan aplikasi harus memenuhi konsep yang estetik dan juga minimalis. Sesuai dengan tren yang sekarang, bahwa manusia itu lebih suka dengan desain-desain yang simple dan juga minimalis sehingga menurunkan recognition load para pengguna. Menurut kelompok kami, seperti yang teman-teman lihat pada bagian kiri, desain X ini sangat minimalis dan juga bersih. Fokus utamanya adalah teks dan media, tanpa menampilkan beberapa elemen yang mengganggu. Nah, tata letak yang sederhana ini dapat membantu pengguna untuk fokus pada konten yang ingin dia cari. Poin 8 ini tentang help user recognize, diagnose, and recovers from error. Menjelaskan tentang bagaimana sistem membantu pengguna untuk menyadari kesalahan dan mengidentifikasi letak kesalahannya. Kemudian nanti penggunanya akan memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, di sini saya ambilnya wrong password dan juga di sini misalkan udah lupa password, nah kalian bisa klik opsi forget password untuk mengganti password tersebut. Kemudian ada flexibility and efficiency of use. Pasti suatu aplikasi itu butuh yang namanya fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaannya. Dengan sistem yang seperti itu, pengguna bisa menyesuaikan preferensi mereka dan juga penggunaannya mudah karena dia efisien. Contoh yang saya ambil ini ada di homepage ada for you dan following. Jadi ini menyesuaikan preferensi dan ini juga ada pilihan tema atau topik yang disediakan oleh X tanpa harus searching satu persatu. Ini juga merupakan contoh dari efisiensi. Nah, yang terakhir ada help and documentation. Nah, setiap aplikasi memiliki sistem yang berfungsi untuk membantu pengguna jika ada masalah yang besar. Contohnya di sini di aplikasi X ada aplikasi Help Center. Nah, di sini bisa cari berbagai topik yang tentang penggunaan sekitar penggunaan X. Selanjutnya, saya akan menganalisis ketidaksesuaian X terhadap 10 prinsip desain. Walaupun saya dan teman-teman saya setuju bahwa X telah memenuhi 10 prinsip desain yang ada, namun menurut kami ada beberapa celah yang mungkin masih bisa diperbaiki dari aplikasi ini. Seperti yang pertama kita tinjau dari aspek yang bernama user control dan freedom. Nah, sering sekali kita sebagai pengguna media sosial setelah memposting sesuatu, merasa ada yang salah dalam postingan kita, seperti kata-kata yang kurang sesuai ataupun hal lain yang dirasa kurang sempurna. Nah, pada bagian kiri dan kanan, teman-teman bisa melihat perbedaan dari akun yang premium dan tidak premium. Nah, akun yang premium pada aplikasi X itu menyediakan fitur yang bernama edit tweet atau edit cuitan, sehingga pengguna dapat mengedit postingan yang telah dia posting. Nah, X membatasi kontrol pengguna tersebut hanya untuk pelanggan premium saja, sehingga menurut kami hal ini bertentangan dari prinsip kebebasan dan juga kontrol universal oleh pengguna. Saran dari kelompok kami adalah X membuka kebebasan pengguna untuk mengedit cuitan ataupun postingan tanpa harus berlangganan premium terlebih dahulu. Selanjutnya dari aspek visibility of system status. Walaupun sebelumnya tadi teman-teman saya ataupun saya telah membahas bahwa X itu baik dalam menunjukkan status pengiriman dan juga loading yang terjadi, ia sering gagal memberikan umpan balik yang jelas saat terjadi kesalahan di luar kontrol pengguna. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar di samping, pengguna sering melihat pesan-pesan error yang tidak menjelaskan apa kesalahan yang terjadi. Apakah itu koneksi internet, server yang sedang down, ataupun masalah teknis lainnya. Saran dari kelompok kami adalah ketika terjadi error, X harus menampilkan kesalahan apa yang terjadi secara spesifik, sehingga pengguna tidak harus melakukan troubleshooting sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang user experience dari saya pribadi selama menggunakan aplikasi X.
Menurut saya, aplikasi X sangat membantu saya ketika ingin melihat berita ataupun topik tertentu. Karena seperti teman-teman lihat pada bagian kiri, aplikasi X menyediakan bagian trending sehingga saya dapat melihat ataupun mencari topik tertentu yang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Sehingga ini menjadi salah satu sumber informasi saya yang saya gunakan sehari-hari untuk mencari berita yang ada. Selain itu, teman-teman lihat pada bagian kanan itu X juga menyediakan fitur yang bernama For You, sehingga saya bisa mencari preferensi konten yang sesuai dengan apa yang saya cari pada aplikasi X. Jadi ini adalah user experience UX saya sendiri sebagai pengguna X. Jadi saya sangat menyenangi menu yang disediakan oleh X ini berupa sedang tren. Untuk beberapa orang yang mungkin kadang FOMO, seperti saya kadang FOMO, saya tidak ingin ketinggalan berita, saya ingin tahu, saya ingin terus update mengenai kejadian-kejadian berita-berita ataupun orang-orang yang sedang naik daun. Nah, melalui video sedang tren ini, saya bisa tahu mengenai hal itu, bisa mencari tahu. Sehingga saya sebagai mahasiswa dan sebagai pengguna media sosial, saya bisa yang memiliki kebebasan dalam berpendapat, saya bisa berpendapat, menyampaikan pernyataan saya dengan dasar yang jelas dan benar, sehingga tidak menyesatkan pembaca yang saya raih. Selain itu, dengan tersedianya menu sedang tren ini, saya tidak pernah lagi ketinggalan berita-berita yang sedang viral. Dan tentu saja hal ini sangat membantu saya. Selanjutnya, yang saya senangi dari aplikasi X ini yang kedua adalah pada menu notifikasi. Menu notifikasi ini terlihat sangat rapi dan terlihat sangat jelas. Sehingga kadang saya ingin mencari notifikasi yang sudah lama tertimbun itu sangat mudah, sangat memudahkan saya pokoknya. Karena sangat jelas kita tinggal scroll saja, scroll, dan nanti untuk tweet yang sesuai dengan yang kita ingin cari, kita tinggal klik saja karena sangat gampang untuk ditemui dengan tampilan begini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai user experience yang saya alami sendiri selama menggunakan aplikasi X. Jadi, di aplikasi X ini, saya dapat dengan mudah menemukan informasi-informasi tentang berita terbaru, informasi tentang hobi saya misalnya, seperti games. Saya pun dapat berinteraksi, berdiskusi, atau berkomentar bersama orang-orang lain. Selanjutnya, di aplikasi X ini memiliki built-in AI bernama Grok, yang menurut saya sangat keren. Seperti di sini, saya mencoba mengupload foto dan menyuruh Grok untuk mendeskripsikannya. Meskipun deskripsinya tidak 100% akurat, tapi menurut saya ini sudah sangat keren. Selain itu, X juga memiliki sebuah fitur langganan, tapi menurut saya yang tidak berlangganan pun sudah cukup baik. Jadi kesan yang diberikan X kepada saya, kesan positifnya mungkin seperti exciting, enjoyable, dan lain sebagainya. Kalau kesan negatifnya menurut saya hanyalah tampilan dari si X ini, yang menurut saya cukup boring. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Aplikasi X mereka sudah memiliki fitur yang lengkap dari semuanya. Ada AI, search bar, homepage untuk message teman dan notifikasi. Yang saya apresiasi adalah fitur search bar-nya, ini bisa langsung lihat berita yang lagi relevan sama tren saat ini. Nah, X juga berhasil menciptakan UI yang emang pada dasarnya itu mudah dipahamin berkat penerapan pola-pola desain yang sudah dipakai dulu misalkan di IG, di sosmed lainnya. Serta konsistensi akan performa mereka tanpa banyak kesalahan atau bug-bug yang dialami oleh user pengguna. Jadi itu saja informasi yang akan kami sediakan mengenai analisis dari X ini. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Pak Diki selaku dosen kami di kelas Lab Intercom K02. Dan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga yang kita sampaikan sekali lagi dapat bermanfaat bagi kita di masa depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.